Acara launching pengoperasian kapal RDKM Ganda Nusantara 20 di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat, Senin 1 Maret 2021 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dipersilakan berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Doa. Bapak, Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan kami membawakan doa ini menurut tata cara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, milikmulah dunia dengan segala isinya. Dengan indah Engkau telah mengaturnya agar dapat digunakan demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Di pagi hari yang sangat cerah ini, kami semua boleh menaikkan syukur dan pujian kehadirat-Mu, karena Engkau telah membuka hati, mengulur tangan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu hadir dalam seluruh perjalanan hidup manusia saat ini. Pada pagi hari ini, kami semua berkumpul di bawah tenda ini untuk sama-sama menyaksikan launching pengoperasian kapal Ganda Putra. Semoga pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta jajarannya
dapat melayani masyarakat di daerah ini. Oleh sebab itu, kiranya berkat kuasa kasih-Mu, mereka mampu mensejahterakan masyarakat Manggarai Barat sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dan pada kesempatan ini juga ya Tuhan, dunia termasuk Indonesia dan daerah kami yang tercinta ini sedang dilanda oleh virus Corona 19 yang begitu banyak memakan korban jiwa, melumpuhkan perekonomian dan lapangan pekerjaan. Semoga oleh kuasa kasih-Mu, melalui kerja keras pemerintah dan masyarakat seluruhnya, virus ini segera berakhir, sehingga kami boleh lagi mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan yang Engkau berikan. Akhirnya ya Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati, unsur Forkapinda yang hadir, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Wakil Ketua, semua pimpinan OPD yang hadir dalam undangan pengoperasian kapal Ganda Nusantara 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Pada tempat yang pertama, Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kami menyampaikan permohonan maaf dari Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, Bapak Kapten Antoni, karena beliau ada tugas yang penting dari Pak Dirjen, sehingga hari ini beliau tidak bisa memenuhi undangan dari Pemda Manggarai Barat dan menunjuk SPT kepada Kepala Pelabuhan Labuan Bajo untuk mewakili Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut. Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, kita seyogianya menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan atas ridhonya, sehingga di kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada hari ini ada sebuah kado istimewa dari Kementerian Perhubungan, ya, kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati, dalam arti Bapak Menteri Perhubungan lewat program-program strategis Kementerian Perhubungan, salah satu adalah penyediaan transportasi laut, baik itu angkutan perintis, angkutan tol laut, juga angkutan rede. Yang pada hari ini yang akan kita launching adalah angkutan rede, yang ada kapal Ganda Nusantara 20. Ini di seluruh Indonesia merupakan program Kementerian Perhubungan, CQ Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang DIPA-nya ada di Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut. Dan kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur Lala. Jadi ini memang bantuan yang pertama untuk Kabupaten Manggarai Barat. Nanti ada menyusul lagi satu unit kapal bottom glass, ya, kapal pariwisata yang akan diberikan ke
pemerintah Kabupaten Manggarai Barat lewat DIPA, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut. Beberapa tahap sarana ini sangat diharapkan baik pemerintah pusat untuk mensupport destinasi pariwisata super premium. Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi super premium, sehingga dukungan pemerintah pusat lewat transportasi sangat-sangat menjadi perhatian yang konsen dari Pak Menteri. Yang pertama adalah angkutan perintis yang juga ada di depan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah angkutan perintis. Angkutan perintis antar pulau, antar kabupaten dalam provinsi. Ini adalah kapal tol laut Sabuk Nusantara yang pangkalannya ada di Pelabuhan Bima yang ada di depan kita. Jadi memang momen pada hari ini sangat tepat karena ada angkutan perintis, ada angkutan rede yang merupakan program Kementerian Perhubungan dari sisi angkutan laut khusus untuk penumpang. Yang berikut, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, sarana yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, CQ Direktur Jenderal Perhubungan Laut, ini merupakan angkutan publik massal yang akan dioperasikan tiap minggu dari Labuan Bajo ke Pulau Mesa, Papagarang, dan Rinca, Desa Rinca. Dan angkutan ini tiap minggu itu akan diberangkatkan dari Labuan Bajo PP, gratis tanpa dipungut biaya. Inilah satu perhatian pemerintah lewat Kementerian Perhubungan, merupakan proyek pendekatan pelayanan dari sisi angkutan laut kepada masyarakat kepulauan. Karena kita juga negara kepulauan sehingga membutuhkan aksesibilitas transportasi laut yang memadai. Sehingga Kementerian Perhubungan memberikan satu sarana kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana nanti operasional penuhnya akan dilaksanakan oleh Pelayaran Nasional Indonesia PT PLNI, yang mana merupakan penugasan langsung dari Kementerian Perhubungan sebagai operator terhadap kapal yang diberikan bantuan dari Kementerian Perhubungan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, sebagai satu dukungan pemerintah Kementerian Perhubungan kepada masyarakat yang membutuhkan transportasi publik ini, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dalam mendukung kawasan strategis pariwisata nasional di Labuan Bajo. Mungkin untuk itu saya memberikan aplaus untuk Kementerian Perhubungan. Kami sebagai perwakilan Kementerian Perhubungan, CQ Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Kabupaten Manggarai Barat, sangat berterima kasih juga atas dukungan Pemda Manggarai Barat yang sudah memberikan support yang begitu banyak dalam rangka pengembangan KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, yang mana sekarang kita lihat di Labuan Bajo, di dermaga existing sekarang dalam rangka pengembangan waterfront zona 3. Dalam arti bahwa existing ini, dermaga ini akan difokuskan untuk kegiatan pariwisata, kegiatan penumpang, baik perintis, tol laut, dan kapal penumpang yang akan menyinggahi Pelabuhan Laut Labuan Bajo. Sehingga kegiatan kontainer, kargo, dan super curacait akan dipindahkan ke terminal multipurpose Wai Kelambu yang ada di pantai utara Rangko. Di semua di sana akan dipusatkan kegiatan kargo, akan dipusatkan di terminal multipurpose Wai Kelambu. Mohon izin Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, dalam progres pembangunan terminal multipurpose sampai dengan minggu kemarin 28 Februari sudah progres kurang lebih 92% progres fisik. Mudah-mudahan sesuai perencanaan Kementerian Maritim dan Investasi, rencana akan soft launching pada 31 Maret 2021. Baik, itu beberapa hal yang kami sampaikan. Pada kesempatan ini juga Bapak Bupati dan Bapak Wakil, kami mau menyampaikan beberapa highlight dalam rangka pengembangan infrastruktur transportasi laut di Kabupaten Manggarai Barat ini. Kami sangat membutuhkan support dan dukungan dari pemerintah daerah.
Yang pertama, highlight yang pertama adalah angkutan transportasi massal. Dalam hal ini sudah ada bantuan dari Kementerian Perhubungan berupa sebuah kapal Ganda Nusantara dengan kapasitas 64 passenger, ya, kecepatan speed kurang lebih 8 nautical mile, ya, 8 nautical mile. Kalau kita hitung di darat kurang lebih 16 kilo per jam. Jadi ini merupakan highlight pertama, Pak. Kami mohon dukungan dari pemerintah daerah. Highlight kedua, kami merencana untuk merelokasi terminal kegiatan PLRA Niaga yang akan kami fokuskan di wilayah kerja kita di Bari, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Kami mohon dukungan dari pemerintah daerah untuk mensupport kami. Yang pertama, ada catatan yang kami melakukan survei ke lokasi pada tanggal 12 Januari 2021. Ada beberapa hal yang memang menjadi domain pemerintah daerah yang perlu memberikan support kepada kami sebagai penyelenggara pelabuhan. Yang pertama adalah aksesibilitas jalan masuk dari simpang kecamatan tembus ke Paroki Santo Martinus Bari, Kecamatan Macang Pacar, yang mungkin perlu ada peningkatan jalan dan pelebaran. Kemudian yang berikut, terima kasih Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kami Kementerian Perhubungan sudah dihibah lahan kepada kami kurang lebih 3,6 hektar. Kami atas nama Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebanyaknya kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang sudah mensupport kami. Tinggal kami akan melakukan studi perencanaan sampai dengan desain, detail engineering design, dan pada pembangunan fisik nanti. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, juga dari teman-teman DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk membantu, mensupport kami untuk pengembangan dalam rangka pemindahan dermaga pelayaran rakyat Niaga, yang mana PLRA atau pelayaran rakyat ini juga menjadi support logistik yang paling kuat di Kabupaten Manggarai Barat, dari Provinsi Sulawesi Selatan, dari Provinsi Jawa Timur, dan dari Provinsi tetangga Nusa Tenggara Barat. Nah, ini menjadi perhatian buat kita, sehingga sangat saya harapkan bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah, juga bapak-bapak dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk itu sekian dan terima kasih arahan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sambutan Bupati Manggarai Barat kepada Bapak Edi Stasius Endi SE. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, masker saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang kami hormati pimpinan dan segenap anggota DPRD,
Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat, yang kami hormati para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Kajari, selamat datang dan selamat bertemu di Manggarai Barat, di Labuan Bajo. Saya kira ini perjumpaan kita yang pertama. Hari ini baru kami mulai berkantor, Bapak Kajari. Ya. Pak Dandim, ya, ini pertemuan kita yang kedua. Tapi dalam kedinasan ini yang pertama. Ya. Selamat datang juga dan selamat bertemu. Ya. Dari Polres atau yang mewakili, para asisten, kepala OPD, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau yang mewakili, Direktur Usaha Angkutan Laut PT Pelni, Kepala UPP Sabandar Labuan Bajo, pimpinan PT Pelni Persero Cabang Labuan Bajo, pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD, yang saya kasihi insan pers, singkatnya hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan yang pertama, marilah kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan perkenannya kita selalu diberi rahmat, kesempatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kita patut bersyukur karena pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan ini sebagai salah satu agenda penting pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah kabupaten ini. Hadirin yang kami hormati, mengawali sambutan ini, izinkanlah kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Manggarai Barat yang telah memberikan mandat dan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan amanat konstitusi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Mandat dan kepercayaan ini akan kami tunaikan dengan penuh rasa tanggung jawab bersama rakyat dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah ini untuk mewujudkan Mabar bangkit menuju Mabar mantap. Kami berharap agar kita semua bisa bergandengan tangan, saling melengkapi dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui peran dan kontribusi positif sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Besar harapan kami bahwa dalam semangat gotong royong dan kebersamaan kita membangun daerah ini, mengejar ketertinggalan yang selama ini kita rasakan dan mewujudkan kemakmuran yang setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat. Karena itu kita selalu dituntut untuk bekerja secara profesional, kreatif, inovatif dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang saya kasihi, pemerintah pusat telah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata super premium. Predikat tersebut menunjukkan Kabupaten Manggarai Barat memiliki peran strategis dan potensi yang sangat luar biasa. Kenyataan itu pula lah yang mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian yang luar biasa kepada Kabupaten Manggarai Barat. Tentu kita berterima kasih. Dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.
Perhatian tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata bagi yang telah dan sedang maupun akan dilaksanakan. Kewajiban kita semua adalah menjaga dan memelihara atas semua perhatian dari pemerintah pusat, termasuk pemerintah provinsi. Kabupaten Manggarai Barat adalah kabupaten yang terdiri dari pulau-pulau, bahkan memiliki wilayah perairan laut yang lebih luas dari wilayah daratan. Salah satu bentuk bantuan pemerintah pusat untuk kita saat ini adalah menyiapkan 1 unit kapal rede, sekaligus memberikan penugasan kepada PT Pelni Persero untuk mengoperasikan kapal rede, yaitu kapal Ganda Nusantara 20 di wilayah perairan Manggarai Barat. Kehadiran kapal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan kepulauan, sehingga mobilitas, aksesibilitas masyarakat semakin mudah. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap agar PT Pelni Persero Cabang Labuan Bajo dapat melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, baik melalui kolaborasi dan sinergitas dengan pihak-pihak terkait yang ada di daerah ini. Pada tahap awal, kapal ini akan melayani rute Labuan Bajo menuju Pulau Rinca, Pulau Mesa, dan Papagarang, yang dalam waktu 1 minggu itu sekali dan gratis. Perlu kami sampaikan kepada Kementerian Kelautan, termasuk PT Pelni, jumlah pulau yang ada di kabupaten ini ada 164. Yang berpenghuni ada 36. Kapal yang hari ini kita launching melayani 3 pulau. Ada 33 lagi yang belum terlayani. Pada saatnya nanti kita akan melakukan evaluasi untuk beberapa rute yang lainnya. Karena kita harus memperlakukan sama untuk masyarakat kita yang saat ini belum sempat, ya, ada rute melayani mereka. Untuk itu, kami berharap agar Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat dan Kantor Unit Penyelenggaraan Labuan Bajo serta PT Pelni Cabang Labuan Bajo terus melakukan diskusi serta melakukan kajian sehingga beberapa rute pelayaran lainnya dapat dilayani kapal sejenis atau yang lainnya. Besok kami siap untuk bersurat lagi kepada Kementerian Perhubungan supaya rute-rute yang belum terlayani, ya, supaya dijadwal. Kalau keberadaan kapal yang sebentar kita launching pengoperasiannya dipandang tidak cukup, ya, sudi kiranya mohon bantuan supaya ditambah. Di samping itu, tentu kita sangat berharap bahwa kapal ini di samping melayani masyarakat yang sudah terjadwal maupun dalam permintaan kami tadi bahwa supaya dikaji
untuk masyarakat di pulau-pulau lainnya. Dan mohon dibuatkan kajian koordinasi supaya kehadiran kapal ini juga membantu penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan daerah yang ada di kabupaten ini. Sekiranya yang dari Forkompinda membutuhkan dalam rangka melayani, menjalankan tugas, relakan kapal ini juga untuk dipakai. Termasuk yang dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Apakah Bupati termasuk teman-teman dari DPR mau melihat warga yang ada di pulau-pulau, atau termasuk sesewaktu kita menyidak, siapa tahu ada melakukan pembawaan ikan yang ada di perairan kita ini, termasuk berburu rusa yang ada di kawasan Taman Nasional Komodo, atau kalau ada kapal wisatawan yang tidak mengantongi surat yang dikeluarkan oleh unit kerja yang resmi, kita gunakan kapal itu. Bersama Forkompinda kita jalan, kalau ditemukan kita tenggelamkan kapalnya. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Di hari pertama kami memimpin kabupaten ini, pemerintah pusat menyiapkan sarana yang secara khusus untuk melayani masyarakat yang ada di kabupaten ini. Hadirin yang kami hormati, Kabupaten Manggarai Barat telah ditetapkan sebagai tuan rumah diselenggarakan Konferensi tingkat tinggi KTT G20 dan ASEAN Summit pada tahun 2023. Pelaksanaan event internasional tersebut tentu mendesak pemerintah pusat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kita sebagai pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, untuk sesegera mempercepat pembangunan Kota Labuan Bajo dan sekitarnya untuk mengatasi segala kekurangan yang ada. Pada prinsipnya, pemerintah dan rakyat Manggarai Barat siap bersinergi dan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh kebinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu juga kami informasikan, hari ini kami tadi sidak beberapa kantor. Karena sejak tahun lalu hingga saat ini, musuh besar kita yang utama dan pertama adalah COVID. Saya mengajak semua elemen, mari kita berperang untuk melawan yang namanya COVID. Patuhi protokol kesehatan. Dan untuk jajaran Pemkab Kabupaten Manggarai Barat, kita memulai dari kebersihan kantor-kantor yang pada gilirannya saya sudah koordinasi dengan berbagai pihak. Bisa saja pada saatnya kami akan datang sidak di pelabuhan ini. Begitu juga unit kerja lainnya, termasuk Bandara Udara Labuan Bajo. Sekiranya ditemukan
WC-nya tidak bersih dan bau, maka kita tetapkan kepala OPD-nya positif COVID, langsung karantina. Hal ini semata-mata untuk menjaga budaya bersih. Sedang berlangsung baik dari Dinas Kesehatan, gugus tugas Pol PP, sidak, dan sepulang dari tempat ini mereka akan melaporkan kondisi berapa kepala OPD yang ditetapkan COVID karena tidak bersih WC. Musuh yang kedua adalah etos kerja yang sangat rendah. Datang kantor sesuka hati. Perlu kami sampaikan, kondisi keuangan bangsa dan negara termasuk kabupaten ini sangat mengkhawatirkan. Sekiranya ada pegawai baik PNS maupun yang kontrak daerah masuk kantor suka-suka, ya, kita langsung rumahkan daripada kita mempending belanja-belanja yang dipandang untuk kepentingan pelayanan publik. Lebih baik itu langkah yang paling pas. Sebentar malam rapat TAPD membahas terkait dengan strategi mengatasi menurunnya penerimaan kita, baik transfer pusat, termasuk kita menghitung, ya, proyeksi PAD di beberapa bulan yang tersisa, ya. Termasuk bagaimana memperketat belanja. Yang malas, ogah-ogahan, sesuka hati, kita rumahkan. Setiap tanggal 17 setiap bulan kita akan menyelenggarakan apel kesadaran, termasuk mengumumkan tentang siapa pegawai yang tidak disiplin, siapa yang akan diusulkan dipecat dari PNS. Kita harus memulai budaya bersih dan rajin, dan kita bisa. Akhirnya izinkanlah kami atas nama pemerintah dan rakyat Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Ceki Dirjen Perhubungan Laut dan PT Pelni Persero, atas segala kebaikan dan perhatian sehingga berkenan mengoperasikan 1 unit kapal Rede untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada kantor unit penyelenggaraan Labuan Labuan Bajo yang selama ini turut memfasilitasi sehingga kapal Rede ini tiba di perairan Manggarai Barat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir pada saat ini, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan terhadap pengoperasian kapal ini. Dengan memanjatkan doa dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan dari hadirin sekalian, pada hari ini Senin 1 Maret tahun 2021 saya meresmikan launching pengoperasian kapal motor Ganda Nusantara 20 yang akan melayani masyarakat di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Labuan Bajo, 1 Maret 2021, Bupati Manggarai Barat. Ini status ND, cap dan ditandatangani.
Acara dilanjutkan dengan launching pengoperasian kapal Rede KM Ganda Nusantara 20 di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat oleh Bupati Manggarai Barat yang ditandai dengan pemotongan pita, didampingi oleh Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai Barat, Direktur Perhubungan Laut atau yang mewakili, dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat. Satu, dua, tiga. Dipersilakan Bapak Bupati untuk memasuki kapal, didampingi oleh Bapak Wakil Bupati, didampingi oleh Ketua DPR Kabupaten Manggarai Barat dan wakil bersama unsur Forkopimda. Baik, selain nama yang disebutkan tadi, dipersilakan tetap berada di luar kapal karena mengingat sekarang masih dalam COVID-19. Jadi kecepatannya 8 knot ya? 8 knot. 8 knot ke 8 knot? Kalau di barat itu sudah top speed. dari 36 kalau ini 3 berarti kurang 33. Siap, Bapak. Iya. Enggak sama lagi, Pak. Iya. Ya. Dan satu lagi kan ini hanya sekali seminggu, ya. Kalau misalnya dalam satu minggu itu melayani, ya, nggak usah muluk-muluk lah. Kita misalnya 6 lagi, karena begini, posisinya antara Rinca, ya, Mesa, dan Pepegarang itu kan berdekatan, kan gitu. Nah, kan bisa dia mutarnya di Seraya Besar, ya, kan dia linknya kan bagus. Izin Pak Bupati, mungkin saya sudah diskusi dengan Kacapren. Kebetulan saya juga diminta Pak Direktur Lalu untuk mengevaluasi kapal ini. Jadi mungkin nanti untuk yang urgent kita akan permohonan untuk penambahan rute. Ya. Personal. Besok kami akan lepas. Ada dukungan dari daerah. Nanti kami akan survei dulu. Ada beberapa memang saya sudah dapat informasi ada kapal yang tipe ini juga. Nanti saya akan koordinasi dengan Direktur Lala untuk ya dalam waktu cepat mungkin ada penambahan 1 dulu Pak. Mohon izin Pak Bupati. Ya. Bisa. Dan yang paling yang kita prioritaskan terkait dengan penambahan itu yang ke Pulau Komodo. Kita dapat berkah itu kan karena Komodo, ya. Masa tidak ada rutenya, ya. Jadi lebih cepat lebih baik, Siap, Pak. ya. Kalau langsung tambah begitu langgar nggak? Nanti setelah kami operasional kan Bapak nanti saya yang bersurat ke Direktur Laut asal spekulasi dari Dr. Dhani ditambah dukungan dari pemerintah daerah, saya bersurat ke Dirjen terkait penambahan rute yang diusulkan Jadi Bupati. ya dari yang lain-lain itu mesti dia satu paket. Kalau disebut Rinca itu harus sebut itu, Starnya harus Komodo. User Founder itu karena Komodo, Siap. ya. Siap. Termasuk kita mendapat predikat super premium itu awalnya, ya,
karena komodo Siap. mohon menjadi perhatian Siap. Oh, baik. ya. Apa yang besok ya, mana yang dari perhubungan? Siap. Nomor 1 itu penambahan rute itu ke Pulau Komodo. Misalnya apa kendala ya hingga tidak ke sana. Misalnya penyiapan dermaganya rusak dan lain sebagainya, buat Lanstaf. Dan daripada mereka bilang wah, saya membuat daerah ini diperhatikan, malah kita yang tidak dapat. Ya. Mohon dipikirkan oleh sebentar itu rapat TAPD ya. Bisa tidak 2 jam dari sekarang koordinasi apa masalah makanya tidak melayani rute ke pulau. Untuk masyarakat. Jadi kan untuk masyarakat. Iya, ini untuk masyarakat. Ya. Bukan, ya. 3 jam supaya rapat TAPD mengakomodir apa masalah yang ada di, apakah rusak dia punya dermaga atau segala macam. Kalau 1 hari terus kapan TAPD-nya koordinasi apakah dengan orang TNK dari Ron Sabandar? Mohon izin Pak Bupati, terkait kalau nanti rencana Pak Bupati untuk kita buka juga rute untuk destinasi, dan nanti saya akan koordinasi dengan Kasat segera. Kemudian terkait yang Bapak sampaikan, mungkin ada kendala kalau untuk di Desa Rinca, kami sudah pernah survei. Memang kondisi sistem dermaga tidak bisa memungkinkan kapal sampai. Ya. Jadi mungkin nanti saya kalau tahu itu kondisinya, itu yang disampaikan ke publik supaya mereka itu ngerti, begitu. Jangan sampai ya bacaannya, oh kami ini anak emas, ini anak tiri, supaya paham itu. Jangan paksakan rakyat itu membaca kita punya ya pola pikir atau kajian teknis, kita memberitahu. Ya. Jadi mungkin nanti Pak dari Kadis Perhubungan bisa koordinasi dengan desa. Jadi mungkin pada saat kita merubah pola trayek itu mungkin sudah bisa akomodir Desa Rinca Komodo. Ya. Nah, koordinasikan. Ya. 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 Teman-teman saya dengan berakhirnya acara pembahasan kita berakhir pula acara kita pada siang hari ini, dan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para undangan yang telah hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan salam besar kita semua. Jarak 1 meter. Bupati terkait kapal ini, harapan kedepannya di masyarakat seperti apa? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu kita menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya. Dalam hal ini Kementerian Kelautan yang telah memperhatikan ya, kebutuhan rakyat yang ada di kabupaten ini, khususnya melayani ya penumpang yang saat ini kita launching ya untuk di 3 pulau. Dengan adanya kapal ini maka ya
beberapa kebutuhan pokok yang tidak tersedia ya di pulau ya adanya di Labuan Bajo, saya kira sudah bisa terlayani. Saya kira juga nanti ya kita akan lakukan kajian teknis ya supaya kita untuk kepentingan darurat kapal ini juga kita minta bantuan nanti supaya sampah-sampah yang ada di pulau itu ya dimuat lewat kapal ini ya sehingga ya wilayah perairan laut kita itu tetap selalu bersih. Pak Bani, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait beroperasinya kapal ini. Ya, baik, tentu harapannya supaya kesejahteraan mereka itu bertambah. Kebutuhan dasar mereka juga itu supaya terpenuhi. Ya. Sekaligus, ya, dengan ada kapal ini, harga barang-barang termasuk kebutuhan sembako, ya, yang selama ini dibawa ke pulau-pulau, ya, tentu harganya mahal. Dengan hadirnya kapal ini mereka membeli langsung di pasar, di toko-toko dengan mendapatkan biaya yang sangat murah. Apalagi ya kapal ini beroperasi sekali seminggu gratis, ya, tidak dipungut sepeser pun biaya. Terima kasih. Pak, tadi Pak Bupati bagaimana Pak? Ya. Tidak tadi terkait pegawai itu bagaimana? Tidak tadi. Selama ini ya etos kerja itu sangat rendah. Ya. Saya kan raba-raba. Terbukti hari ini tadi, ya, yang tepat jam 7 hari di kantor itu tidak lebih dari 20%. Tadi ada beberapa unit kerja yang saya sendiri ambil absennya. Ya. Yang sebentar kita akan langsung rapat. Baik kehadiran personil termasuk kebersihan lingkungan. Banyak WC-WC ya, yang sangat bau. Bertahun-tahun, berbulan-bulan ada unit kerja yang tidak merasakan, yang tidak bisa membedakan antara ya baunya busuk sama harum. Salah satu ciri orang COVID itu kan tidak bisa membedakan itu. Sudah kita tetapkan dia untuk positif COVID. Rumah karantina kita sudah siapkan di rumah jabatan Sekda. Yang masuk kantor ogah-ogahan langsung kita rumahkan. Apalagi kondisi penerimaan daerah, ya, termasuk dana perimbangan, ya, menurun. Daripada kita batalkan, pendingkan, ya, kegiatan yang ada, misalnya buka jalan, ya, air minum, buat rumah sakit, buat sekolah, daripada kita pending, lebih baik kita berhentikan orang yang malas. Terima kasih. Bapak ingin foto bersama. Baik masyarakat Manggarai Barat, sekian informasi dari protokol dan komunikasi pimpinan Manggarai Barat.